Pernah kebayang nggak sih gimana dunia modern kita ini bisa terhubung? Di sesi kita kali ini, kita nggak bakal ngebahas soal kabel fiber optik atau peluncuran satelit terbaru yang rumit. Kita justru bakal membedah sebuah kisah nyata yang luar biasa banget. Bayangin aja, sebuah ide inovatif yang umurnya udah 80 tahun, datang dari sosok yang benar-benar nggak terduga, ternyata malah jadi fondasi utama buat seluruh teknologi nirkabel yang kita nikmati setiap harinya. Sekarang, coba deh Anda lihat smartphone di genggaman Anda. Atau mungkin laptop yang lagi dipakai buat nonton ini. Semuanya terhubung ke internet tanpa kabel kan? Nah, pertanyaannya gini, apa hubungannya seorang ikon keglamoran Hollywood tahun 1940-an dengan koneksi Wi-Fi yang lagi mengalir di perangkat Anda detik ini juga? Kalau dipikir-pikir, dua hal ini kayaknya hidup di alam semesta yang beda banget. Tapi ya, sejarah selalu punya cara yang bikin takjub buat nyatuin hal-hal yang rasanya mustahil. Oke, kita masuk ke bagian pertama, dualitas Hedy Lamarr antara Hollywood dan militer. Coba perhatian kontras yang luar biasa ini. Di satu sisi, kita punya Hedy Lamarr, wanita yang pada masanya dipuja sedunia dan dicap sebagai wanita paling cantik. Publik cuma tahu wajah Hollywood ini aja. Tapi di balik itu, ada otak militer yang brilian. Gila kan? Gimana ceritanya ide dari seorang bintang film glamor yang awalnya ditolak mentah-mentah sama pihak militer, sekarang malah jadi arsitektur dasar buat Wi-Fi, Bluetooth, sama GPS yang kita pakai terus-terusan. Yuk kita telusuri asal-usulnya. Jadi gini, di depan publik, Hedy Lamarr ini bintang besar MGM yang ketenarannya setara lah sama legenda macam Clark Gable. Tapi ada rahasia yang orang-orang nggak tahu. Sebelum dia lari ke Amerika Serikat, dia itu pernah menikah sama Fritz Mendel, seorang pengusaha senjata asal Austria. Dan alih-alih cuma duduk manis jadi istri cantik, Hedy diam-diam menyerap semua ilmu dari rapat-rapat bisnis suaminya sama petinggi militer. Dia ngamatin betul seluk-beluk sistem kendali torpedo. Nah, pengetahuan rahasia inilah yang nantinya jadi amunisi utama buat otak jeniusnya. Kita lanjut ke bagian 2, kelemahan fatal, sinyal radio tunggal. Biar kebayang, ini dia situasi taktisnya. Waktu Perang Dunia Kedua, khususnya di Samudra Atlantik, kapal-kapal sekutu punya masalah yang benar-benar mematikan. Torpedo yang mereka tembakkan itu dikendalikan pakai sinyal radio dengan satu frekuensi tetap. Terus apa masalahnya? Kapal selam U-boat Jerman sadar sama kelemahan ini. Karena sinyalnya cuma jalan lurus dan statis di satu jalur, musuh bisa dengan gampang ngelacak, ngunci, dan ujung-ujungnya ngebajak sinyal itu. Akibatnya, torpedo melenceng dari sasaran dan ribuan nyawa melayang sia-sia gara-gara kegagalan sistem ini. Situasi saat itu benar-benar genting. Coba bayangin Anda itu seorang insinyur militer di masa itu. Tantangan terbesarnya adalah gimana caranya menghentikan sebuah sinyal biar nggak bisa dilacak dan dibajak sama musuh yang pintar. Gimana cara kita menyembunyikan sesuatu yang lagi bergerak melintasi gelombang udara. Nah, persis disinilah otak luar biasa Hedy Lamarr mulai bekerja. Masuk ke bagian ketiga, sang jenius mekanik dan konsep lompatan frekuensi. Ini dia solusi teknis yang brilian dari Hedy Lamarr dan rekannya, seorang komposer bernama George Antheil. Hedy sadar kalau satu frekuensi gampang banget dilacak, berarti sinyal itu nggak boleh diam di satu titik dong. Dia dapat inspirasi dari gulungan kertas piano mekanik yang bisa menggerakkan 88 tuts piano bergantian. Ide intinya tuh gini, pengirim dan penerima sinyal bakal terus melompat secara acak di antara 88 frekuensi radio yang beda, dan waktunya benar-benar presisi dan sinkron. Karena sinyalnya loncat-loncat terus kayak tuts piano yang ditekan, musuh nggak akan pernah bisa ngunci atau ganggu komunikasi itu. Sinyalnya seolah-olah jadi nggak kelihatan. Biar lebih jelas, perbedaannya tuh tajam banget. Di sistem Perang Dunia Kedua yang konvensional, sinyal cuma pakai satu frekuensi tetap. Lurus aja gitu, makanya rentan banget dibajak. Tapi pakai desain lompatan frekuensinya Lamarr, polanya dipecah ke 88 frekuensi acak yang terus berpindah. Hasilnya, mustahil buat dilacak. Dan sinkronisasinya juga bukan lagi statis, tapi dinamis, digerakkan sama dua mekanisme mekanik yang saling mengunci. Ini adalah keamanan tingkat super tinggi yang percaya atau enggak, lahir murni dari prinsip dasar musik. Sekarang kita sampai di bagian 4, tembok birokrasi dan penolakan militer. Coba perhatikan paten tahun 1942 atas nama Hedy Kistler-Markey dan George Antheil ini. Ini benar-benar mahakarya otodidak yang revolusioner. Tapi sayang seribu sayang, pihak Angkatan Laut Amerika Serikat justru nolak mentah-mentah. Kenapa coba? Mereka nganggep mekanisme gulungan kertas piano itu terlalu berat dan ribet buat dimasukin ke torpedo. Dan yang lebih parah, militer saat itu punya bias institusional yang kuat banget. Alih-alih ngelihat jeniusnya teknologi ini, mereka malah nyuruh Hedy balik pakai pesona selebritinya buat jualan obligasi perang aja. Kebayang nggak sih? Ide yang bisa menyelamatkan nyawa banyak orang ditolak cuma gara-gara siapa yang membawanya. Penolakan ini jadi awal mula puluhan tahun yang hilang buat Hedy.
Di tahun 1942, patennya malah disita secara sepihak sama negara, gara-gara statusnya diklasifikasikan sebagai warga asing, mengingat dia asalnya dari Austria. Waktu terus berjalan. Tahun 1958, Hedi akhirnya pensiun dari layar lebar, sementara penemuannya tetap dibiarkan terkunci rapat jadi rahasia militer. Tapi ironisnya nih, dari tahun 60-an sampai 80-an, militer AS diam-diam mulai nerapin konsepnya Hedi selama era Perang Dingin. Ya, mereka pakai idenya tanpa pernah ngasih kompensasi sepeser pun ke dia. Akhirnya kita masuk ke bagian kelima, warisan tak terlihat tulang punggung dunia nirkabel. Perhatiin deh gimana ide awal gulungan kertas piano itu berevolusi. Seiring berjalannya waktu bentuknya emang jauh berubah. Yang dulunya berupa kertas berlubang yang lumayan gede, sekarang bertransformasi jadi sirkuit silikon super mikro yang ditanam di dalam chip sekecil ujung jari. Tapi tunggu dulu, sadar nggak sih? Prinsip sinkronisasi algoritmanya itu tetap persis sama. Secara nggak langsung, Hedi Lamar benar-benar udah merancang masa depan komunikasi digital kita cuma dari sebuah gulungan piano mekanik. Dan inilah alasan kenapa ini penting banget buat kehidupan Anda sekarang. Dari akar paten tahun 1942 itu, tumbuhlah konsep teknologi spread spectrum atau spektrum tersebar yang kemudian melahirkan teknologi CDMA. Ini sistem yang bikin banyak sinyal bisa pakai satu saluran yang sama tanpa saling tabrakan. Bayangin aja, kalau teknologi lompatan frekuensi ini nggak pernah ada, miliaran HP genggam di seluruh dunia saat ini bakal saling tumpang tindih dan bentrok sinyalnya di udara. Jadi, tanpa desain dari si bintang film era 40-an ini, Wi-Fi di rumah Anda, Bluetooth yang lagi connect ke earphone Anda, dan GPS yang memandu jalan Anda, itu semua nggak bakal bisa beroperasi. Sama sekali. Tapi sayangnya, butuh waktu yang lama banget buat dunia mengakui kesalahan mereka. Di tahun 1997, puluhan tahun setelah penemuannya dibuang gitu aja, dan di saat konsepnya udah jadi fondasi industri bernilai triliunan dolar, Hedi Lamar akhirnya dapat penghargaan resmi dari Electronic Frontier Foundation. Waktu dikasih tahu soal penghargaan itu lewat telepon, tahu nggak reaksinya apa? Sangat singkat, tapi dalam banget. Dia cuma bilang, "It's about time." Sudah saatnya. Sebuah pengakuan yang manis sekaligus pahit buat sebuah kejeniusan yang tertunda. Kisah Hedi Lamar ini ninggalin satu pertanyaan yang lumayan bikin kita mikir. Berapa banyak sih ide brilian di luar sana yang hilang cuma karena kita sibuk menilai kecerdasan seseorang dari penampilan luarnya aja? Dunia sempat menunda revolusi komunikasi karena mereka nggak siap menerima kenyataan kalau seorang insinyur jenius bisa ada di balik sosok bintang film yang cantik menawan. Tapi seperti yang dibuktikan sejarah, ide yang revolusioner, sekuat apapun ditutupi sama birokrasi dan bias, ujung-ujungnya pasti bakal nemuin jalan buat ngubah hidup manusia. Teruslah belajar, teruslah bertanya, dan sampai jumpa di sesi kita berikutnya.